Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Pranana Ibra dengan NIM C1D1230050. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 kasus UU ITE dalam negeri dan luar negeri. Baiklah, yang pertama yaitu ada kasus dari Prita Mulyasari, yaitu pada tahun 2008 di Indonesia. Kronologinya, Prita mengeluhkan pelayanan RS Omni lewat email yang kemudian tersebar ke publik. Hasil yang didapat hasilnya yaitu dia dilaporkan dalam pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE. Kasus ini mengundang simpati publik dan mendorong gerakan koin untuk Prita. Sanksi yang didapat Prita yaitu dituntut penjara 6 bulan dan denda 204 juta dalam perdata, meskipun akhirnya bebas di Mahkamah Agung. Kasus yang kedua yaitu ada kasus artis Indonesia yaitu band vokalis band Dewa 19 yaitu ada Ahmad Dhani pada tahun 2017. Kronologinya, Ahmad Dhani membuat cuitan berisi ujaran kebencian terhadap lawan politik. Ini termasuk sempat viral. Dan hasil yang didapat Ahmad Dhani yaitu dia dijatuhi hukuman penjara karena dianggap menyebarkan kebencian melalui media sosial. Pasal yang dijerat oleh Ahmad Dhani ini yaitu pasal 45A ayat 2 dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Sanksi yang dapat yaitu 1 tahun penjara yang dia mulai ditahan sejak 2019. Kasus selanjutnya yaitu ada kasus dari Baik Nuril pada tahun 2018. Kronologinya, Baik Nuril merekam suara atasan yang melecehkan secara verbal, kemudian rekaman tersebut tersebar. Pasal yang dijerat yaitu ada pasal 27 Undang-Undang ITE yaitu konten melanggar kesusilaan. Sanksi yang didapatnya yaitu 6 bulan penjara dan denda 500 juta meskipun akhirnya dapat diamnesti presiden pada tahun itu. Catatan, korban pelecehan malah didiskriminasi dan menyebarkan rekaman tanpa izin. Yang keempat termasuk yaitu ada kasus jaring SID yang banyak viral tahun 2020 kemarin. Kronologinya yaitu jaring menyebut IDE sebagai kacung WHO di Instagram. Pasal yang dijerat yaitu pasal 28 ayat 2, pasal 45A dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sanksi yang dapat jaring yaitu 1 tahun 2 bulan penjara dan denda 10 juta. Catatan untuk ini yaitu kritik di media sosial bisa berujung pidana jika dianggap menyebarkan kebencian. Yang kelima yaitu ada kasus Saiful Mahdi pada tahun 2019. Yaitu kronologinya Saiful Mahdi ini mengkritik sebuah sistem CPNS lewat WhatsApp dan dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dan dikenakan sanksi 3 bulan penjara dan denda 10 juta dan dapat amnesti di tahun 2001. Yang keenam yaitu ada kasus penjual stiker line porno pada tahun 2015. Kronologinya, oknum ini menjual stiker line yang berisi gambar asusila, yaitu di pasal 27 ayat Undang-Undang ITE yang dikenakan sanksi 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Kasus yang ketujuh yaitu kasus meme Setio Novanto. Kronologinya, ada oknum yang menyebarkan meme lucu soal kecelakaan Setia Novanto.
dapat dikenakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dengan sanksi beberapa akun diperiksa namun tidak sampai di penjara. Yang kasus yang ke-8 yaitu ada kasus Chelsea Manning, yaitu ada di Amerika Serikat tahun 2010. Kronologinya, Chelsea Manning membocorkan ribuan dokumen rahasia militer AS ke WikiLeaks. Undang-undang terkait ini yaitu ada Espionage Act and Computer Fraud and Abuse Act, yaitu dapat dikenakan sanksi 35 tahun penjara namun dibebaskan setelah 7 tahun karena gerasi Presiden Obama. Yaitu selanjutnya yaitu kasus yang ke-9 yaitu kasus dari Julian Assange, yaitu dari Australia. Kronologinya yaitu pendiri WikiLeaks yang mempublikasikan dokumen rahasia Amerika Serikat. Undang-undang terkait yaitu Espionage Act. Sanksinya masih dalam proses ekstradisi, dihadapkan kemungkinan 705 tahun penjara jika terbukti salah. Dan kasus yang terakhir yaitu kasus Facebook, yaitu Cambridge Analytica pada tahun 2018. Kronologinya, data jutaan pengguna Facebook digunakan untuk kampanye politik tanpa izin. Undang-undang terkait Data Political Act dan Predator Commission Act. Sanksinya Facebook didenda 5 miliar atau dalam rupiahnya sekitar 75 triliun oleh FTC. Baiklah, itulah 10 kasus yang saya jelaskan, 10 kasus Undang-Undang ITE yang saya jelaskan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.